Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu indikator teknikal. Indikator ini cukup populer di kalangan analis-analis technical trading. Dan indikator yang akan kita bahas kali ini yaitu indikator RSI ataupun Relative Strength Index. Oke. Indikator RSI ini ditemukan oleh Wills di tahun 1978 dalam bukunya New Concept Technical Trading System. Oke. Sekali lagi di episode analisa teknikal kali ini kita akan membahas indikator populer yang banyak digunakan oleh para kalangan analis technical trading yaitu indikator RSI. Penemu daripada indikator RSI ini yaitu Wills di tahun 1978 dalam buku New Concept Technical Trading System. Ada dua level ataupun skala yang digunakan dalam indikator RSI ini. Skala yang pertama yaitu 0% sampai dengan 30%, kemudian yang kedua level 70% sampai dengan 100%. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon maaf kepada sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya jika ada audio yang agak sedikit mengganggu karena memang kondisinya sekarang sedang mendung dan terjadi hujan. Sekali lagi, ada dua level daripada indikator RSI ataupun ada dua skala yang menjadi patokan ketika kita ingin menggunakan indikator RSI ini, yaitu level 0% sampai dengan 30%, kemudian level kedua 70% sampai dengan 100%. Nah, kita akan belajar apa kegunaan daripada level-level ini. Kemudian, adapun fungsi daripada indikator Relative Strength Index ini sendiri ada dua. Yang pertama, indikator RSI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi harga yang sudah berada di level overbought dan oversold. Kemudian fungsi yang kedua daripada indikator RSI ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi kondisi harga yang sedang berada dalam setup divergence ataupun convergence. Oke. Sekali lagi, indikator RSI fungsi yang pertama dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold harga. Kemudian fungsi yang kedua daripada indikator RSI dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi convergence dan divergence. Oke. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini level 0 sampai dengan 30%, oke. Ini merupakan area ataupun zona harga dalam keadaan oversold. Oversold ini harga ataupun di pair ataupun komoditas tersebut sudah terjadi jenuh beli. Oke, sekali lagi oversold. Ketika indikator RSI ini masuk ke zona ataupun zone oversold, maka ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa sudah terlalu banyak penjual yang masuk ke dalam market. Sedangkan ketika indikator RSI ini masuk di level 70% sampai dengan 100%, maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa instrumen trading tersebut sudah berada di level oversold ataupun sudah terlalu banyak orang yang melakukan pembelian di instrumen trading yang sedang kita buka. Oke, jelas ya sahabat trader semuanya bahwa 0 sampai dengan 30% ini merupakan area jenuh jual, sedangkan area 70 sampai dengan 100% ini merupakan area jenuh beli, oversold dan overbought. Ini fungsi pertama daripada indikator RSI yaitu untuk mengidentifikasi overbought dan oversold. Oke. Nah, ketika indikator RSI ini di kursor yang saya tunjukkan ini masuk ke level 70% sampai dengan 100% di sini, level 70 sampai dengan level 100 ini merupakan overbought ataupun jenuh beli. Oke, sudah terlalu banyak orang yang melakukan pembelian dan ini merupakan sinyal bearish. Oke. Signal akan terjadinya downtrend. Sekali lagi, ketika indikator RSI ini memasuki area ataupun skala 70% sampai dengan 100% di sini, di kursor yang saya tunjukkan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa instrumen trading tersebut sudah dalam kondisi overbought ataupun jenuh beli, dan tren yang akan terjadi setelah ini adalah downtrend ataupun ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sinyal bearish akan segera dimulai. Kemudian yang kedua yaitu oversold. Nah, oversold ini sekali lagi mengindikasikan kepada kita semua, memberitahu kepada kita semua sebagai trader bahwa instrumen trading tersebut ketika indikator RSI ini masuk ke level 0 sampai dengan 30%, oke, sekali lagi 0 sampai dengan 30% ini berarti sudah masuk ke area oversold ataupun area jenuh jual. Sudah terlalu banyak orang yang melakukan penjualan di instrumen trading tersebut.
Dan ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa akan terjadi bullish ataupun kenaikan harga setelah indikator RSI ini memasuki area skala 0 sampai dengan 30%. Oke. Ini di mana indikator RSI telah memasuki area oversold 0 sampai dengan 30% di sini. Oke. Kemudian dia naik, dan ini ketika indikator RSI ini memasuki area 0 sampai dengan 30%, maka ini sinyal akan terjadinya bullish ataupun uptrend. Sedangkan sekali lagi ketika indikator RSI ini memasuki area skala 70% sampai dengan 100%, ini merupakan overbought ataupun area jenuh beli dan sinyal akan terjadinya bearish ataupun downtrend. Oke. John Monty dalam bukunya Technical Analysis of the Financial Market memberikan nasihat kepada kita semua bahwa sebaiknya indikator RSI ini ketika masuk ke level 70%, di mana ini merupakan sekali lagi kondisi harga sudah mengalami overbought ataupun area jenuh beli, kita tidak harus langsung melakukan entry sell. Oke. Kita lihat contoh. Nah, ketika indikator RSI ini memasuki area 70%, nah di sini kita sebaiknya tidak langsung melakukan entry sell. Oke. Dan ketika line daripada indikator RSI ini memasuki area oversold, yaitu area 0 sampai dengan 30%, oke, sebaiknya kita tidak langsung melakukan entry buy meskipun harga sudah dalam kondisi yang oversold ataupun area jenuh beli. Sini. Meskipun line daripada indikator RSI ini telah memasuki area skala 0 sampai dengan 30%, nah sebaiknya kita tidak langsung melakukan entry buy. Kemudian, bagaimana cara kita menggunakan indikator RSI ini atau Relative Strength Index ini sebagai alat bantu bagi kita semua sebagai trader untuk menentukan entry point kita? Nah, cara yang dapat kita gunakan adalah menggunakan convergence dan divergence. Oke. Nah, convergence dan divergence ini merupakan keadaan di mana nih untuk contoh yang divergence di kursor yang saya tunjukkan, price ataupun harga tetap dalam kondisi uptrend. Oke, di sini trennya naik di mana dia mampu membuat new high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini high pertama di kursor yang saya tunjukkan ini, dan ini high kedua. Sedangkan di indikator RSI di sini periode yang kita gunakan yaitu periode 14, di mana ini setting yang direkomendasikan daripada penemu daripada indikator RSI ini sendiri yaitu Wills, yaitu kita gunakan periode dalam indikator RSI ini periode 14. Kami tim Forex Club Indonesia tidak membatasi sahabat trader semuanya untuk mengganti setting daripada indikator RSI ini. Oke, masuk ke pembahasan daripada bagaimana cara kita menggunakan indikator RSI ini, yaitu dengan konsep convergence dan divergence. Untuk divergence adalah keadaan di mana di sini trennya sekali lagi uptrend, dia mampu membuat new high, sedangkan pada indikator RSI trennya adalah turun. Nah, RSI downtrend sedangkan price uptrend, dia mampu membuat new high. Nah, ketika kita mendapati setup yang seperti ini di mana price-nya terus naik, kemudian indikator RSI-nya downtrend, maka ini sinyal sell bagi kita semua untuk melakukan order penjualan. Oke, jelas ya sahabat trader semuanya. Sekali lagi, kondisi divergence adalah keadaan di mana harga mampu membuat high yang lebih tinggi atau tetap dalam kondisi uptrend, sedangkan indikator RSI dalam kondisi downtrend. Nah, ini adalah setup divergence dan sinyal bagi kita semua untuk melakukan aksi penjualan. Oke, kemudian setup yang kedua yaitu convergence. Nah, convergence ini adalah keadaan di mana sini teman-teman dapat melihat bersama bahwa price ataupun candlestick ini berada di dalam kondisi yang downtrend. Oke, sedangkan di indikator RSI line-nya, oke, di sini line-nya dalam kondisi yang uptrend. RSI uptrend sedangkan price dalam kondisi yang downtrend. Nah, ini sinyal bagi kita semua bahwa telah terjadi setup convergence, dan ini signal bagi kita semua untuk melakukan pembelian di instrumen trading tersebut. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. Untuk divergence, price-nya tetap dalam kondisi uptrend sedangkan RSI-nya dalam kondisi downtrend. Ini untuk yang divergence. Sedangkan convergence, candlestick
ataupun price dalam keadaan downtrend, sedangkan indikator RSI periode 14 dalam kondisi yang uptrend. Nah, ini convergence signal bagi kita semua untuk melakukan order pembelian. Saya kira cukup jelas pembahasan mengenai bagaimana cara menggunakan indikator RSI ini. Sekali lagi, ada dua fungsi yang dapat kita gunakan ketika kita menggunakan indikator Relative Stretch Index ini atau RSI ini, yaitu pertama untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold. Kemudian yang kedua, indikator RSI ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi divergence dan convergence. Saya kira cukup jelas pembahasan bagaimana cara menggunakan indikator RSI ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tulis komentar sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan analisa teknikal dan analisa fundamental trading lainnya. Terima kasih, selamat berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.